atau dari luar? Iya, dari luar, Ustaz. Alhamdulillah, selamat bergabung di kajian Ta'lim Muta'alim. Ya, terima kasih. Ustaz Behaki, sudah ada nama Pak Fauzan. Beliau adalah penanggung jawab dari program KPS. Saya di-share sama Antum. Baik, nanti saya share ke mereka kalau gitu. Ya, siap. Jazakallah, Kiai. Semoga berkah ya. Insya Allah kita akan mulai tepat di jam 4. Jadi ketika waktu masuk jam 4 kita akan langsung mulai dengan peserta seadanya. Gitu. Ustadz mau bertanya boleh ya? Oh, boleh Mas, ya sebelum dimulai nih, sudah jam 4. Oh iya, sebenarnya ini acaranya apa ya Ustadz? Soalnya saya baru sempat lihat WA dari Ustadz Hilal, jadi kurang tahu. Ini kajian kitab Ta'lim Muta'alim. Insya Allah saya dapat kebagian untuk mengisi kajian di program Askar Kauni. Itu 4 kali pertemuan, insya Allah. Mungkin nanti jika diperlukan untuk sampai tamat aja gitu kan, kita taklimnya insya Allah siap. Tapi jika memang ada program lain, nanti akan dilanjut dengan program dan materi yang lainnya. Gitu. Mungkin Ustadzah Waode ini mau menjadi pemateri itu silahkan kan gitu. Mungkin nanti dari program KPS pengembangannya di sana bagaimana? Untuk lebih lanjut program ini ke Ustadz Hilal saja. Nah, insya Allah. Alhamdulillah sudah di jam 4:01. Insya Allah kita langsung dimulai saja. Untuk sebelumnya diharapkan kepada seluruh peserta untuk bisa menonaktifkan terlebih dahulu untuk mic-nya, dan jika berkenan boleh untuk menghidupkan videonya. Untuk Ustadzah Waode boleh untuk menutup mic-nya. Apa nih Ustadz suaranya? Gimana? Suaranya terputus-putus? Iya, suaranya agak putus. Oh, apakah yang lain bisa mendengar suara saya jelas atau sama terputus-putus? Jelas, jelas. Oh, jelas. Mungkin ada kendala sinyal di antara kita. Iya, benar. Kembali Ustadzah Waode, mohon maaf untuk mengaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bi'ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil ardi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulum wal hikam. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Al-Hadis. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa kembali melanjutkan taklim kita, yaitu di pembahasan kitab Ta'lim Muta'alim, yang mana ini adalah pertemuan kedua. Jika ada yang baru pertama kali gabung, perkenalkan, saya biasa dipanggil dengan Kang Amjad Budiman. Saat ini saya aktif di Ma'had Ashar Kauni Al-Madani di Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alhamdulillah kita hari ini adalah pertemuan kedua, yang mana kemarin kita sudah sampai mana nih? Nah, kemarin kita sudah ada di faslun pertama, yaitu fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Ya, sebagaimana hadis yang tadi saya baca, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Ini menjadi pembuka bahwa mencari ilmu itu hukumnya fardu 'ala kulli muslimin, atas setiap muslim laki-laki, wa muslimatin, dan setiap muslimah, setiap muslim perempuan, tanpa terkecuali. Di sini ada full ya, fullnya kemarin sudah dibahas ada full jami. Jadi tidak ada hukum terkecuali, gitu kan? Pokoknya ngaku muslim, ngaku muslimah wajib mencari ilmu atau fardu mencari ilmu. Terus saya bahas sedikit ya. Terus ilmu apa aja yang menjadi patokan gitu untuk keparduan setiap ilmu atau batasan-batasannya. Kemarin kita sudah membahas bahwa yang menjadi patokan atau urutan ya, urutannya adalah afdol ilmi ilmu hal, wa afdol amal hifdul hal. Afdol ilmi, dan bahwasanya paling utama dari ilmu atau dari mencari ilmu hal itu adalah mencari ilmu tentang hal. Hal itu apa? Yaitu hal ihwal atau segala sesuatu yang mana itu akan terjadi dalam keseharian setiap orang muslim dan muslimah. Mencakup apapun itu. Ya, ilmu hal itu berhubungan dengan ilmu hati, ya, berarti itu usuluddin kemarin, terus juga berhubungan dengan amaliyah jawahir itu amaliyah badan sehari-hari, berarti itu ilmu fikih kan gitu ya. Terus wa afdal amal hifdul hal, wa afdal amal, dan paling utama dari mengamalkan satu ilmu adalah hifdul hal, menjaga tentang hal. Berarti menjaga semua hal yang berhubungan dengan usuluddin, yang berhubungan dengan hati, pekerjaan hati gitu kan, dan juga yang berhubungan dengan aktivitas keseharian kita. Nah itu. Jadi batasannya adalah tidak setiap ilmu itu menjadi fardu hukumnya. Ada batasannya. Nanti lebih jelas kita bahas di yang sekarang. Ya. Ini bahasan hari ini. Jika ada yang sudah memiliki kitabnya, silahkan untuk bisa dibuka kitab Ta'lim Muta'alim. Jika memang belum, bisa untuk melihat di layar. Wajibu, dan wajib alaihi, atas seorang muslim. Apa ilmu mencari ilmu tentang ilmu yaqomu, yang terjadi lahu bagi si muslim, biqadrima, dengan seukuran perkara ilmu, yu'addi, yang bisa melaksanakan muslim bihi, dengan itu ma'al wajibah, terhadap yang wajib. Nah, jadi
yang diwajibkan dalam mencari ilmu adalah yang pertama seukuran seorang muslim itu atau kita ini bisa melaksanakan kewajiban atau ibarat kata hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Nah, itu adalah ilmu yang wajib untuk dipelajari. Alasannya kenapa? Li'an nama, di sini ada yang warna putih, li'an nama ya tawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhon. Li'an nama karena sesungguhnya setiap perkara ilmu apapun itu, ya tawassalu yang menjadi jembatan bihi terhadap ya tawassalu yang menjadi jembatan bihi terhadap si muslim ila iqamatil fardhi untuk menegakkan kefarduan yakunu maka terbukti tersebut ya atau ilmu tersebut fardhon itu menjadi fardu. Wama ya tawasul bil iqamatil wajib yakunu wajiban. Wama dan perkara ilmu ya tawasul yang bisa menyampaikan atau menjadi jembatan, tukang lantaran kalau orang Sunda ya, menjadi jembatan ilmu tersebut bihi terhadap si muslim ila iqamatil wajib untuk menegakkan atau untuk melaksanakan hal yang wajib yakunu maka ilmu tersebut wajiban itu menjadi wajib. Nah, ini menjadi sebuah kaidah ya atau menjadi batasan bahwa segala sesuatu ilmu yang mana ilmu ini menjadi jembatan untuk melaksanakan sebuah kefarduan, maka ilmu tersebut menjadi fardu untuk mempelajarinya. Dan setiap ilmu yang menjadi wasilah atau menjadi jembatan untuk melaksanakan kewajiban, maka ilmu tersebut menjadi wajib. Contoh kemarin kita mau melaksanakan sholat, maka kan kemarin sudah dikatakan hal-hal yang berhubungan dengan sholat itu menjadi kewajiban untuk dipelajari. Nah, karena sholat itu membutuhkan hal lain, ya, contoh wudhu, karena wudhu menjadi syarat syah untuk sholat. Nah, maka mempelajari wudhu ini menjadi hukumnya menjadi fardu dan menjadi wajib, dikarenakan sholat itu di antara syaratnya adalah wudhu. Nah, jika wudhu seseorang itu sah, maka sah pula lah sholatnya. Jika wudhunya tidak sah, maka tidak sah pula sholatnya. Nah, maka si sholat ini tergantung terhadap wudhunya. Nah, maka wudhu ini wajib pula untuk dipelajari. Jadi hal-hal pendukung, yang mana pendukung ini menjadi syarat syah, gitu kan? Menjadi syarat sah satu ibadah, maka menjadi wajib untuk dipelajari. Nah, itu tentang sholat. Wakadha fi shaumi, wakadha dan begitu juga wajib untuk mempelajarinya fi shaumi dalam hal saum. Misal apa saja sih syarat sah untuk saum itu, ya kan? Contoh biasanya kalau lagi saum itu diawali dengan kita melihat hilal. Kalau di akhir tahun ini gampang gitu kan melihat hilal karena direktur program asal tahun itu hilal. Nah, itu hilal ya apa nih? Gampang. Nah, berarti ketika penentuan awal Ramadan itu adalah diantaranya dengan hilal. Hilal ini berarti berhubungan dengan ilmu falak, gitu kan. Nah, maka wajib pula tuh untuk mempelajari ilmu falak, gitu kan. Nah, nanti bagiannya apakah wajib di sini atau fardu di sini, apakah fardu kifayah atau fardu ain, tergantung dari seseorang tersebut. Wazakati dan begitu juga wajib untuk mempelajari tentang ilmu zakat. Inkana lahu malun, inkana jika terbukti lahu bagi si muslim malun, bagi si muslim apa malun harta. Ya, jika seorang muslim di sana udah memiliki harta untuk wajib dizakati, maka dia wajib untuk mempelajari perihal tentang zakat, gitu kan. Wal haji dan juga begitu juga wajib mempelajari ilmu tentang haji. In wajib jika wajib haji alai atas si muslim. Jika memang sudah mampu, gitu kan, sudah memenuhi syarat dan rukun untuk berhaji, maka dia wajib untuk mempelajari ilmu tentang haji dan ilmu pendukung tentang haji, gitu.
Wakada fil buyu'i, dan begitu pula wajib untuk mempelajari fil buyu'i dalam perihal buyu. Buyu itu hal jual beli, tijarah, berbisnis ya, dalam hal ilmu bisnis. Inkana ya tajiru. Inkana jika terbukti si muslim itu ya tajiru, dia bertijarah. Jika dia berbisnis, nah maka jika seseorang terjun ke dunia bisnis, maka dia wajib mempelajari ilmu tentang muamalah, gitu kan? Nah, ilmu muamalah itu apa aja batasannya, kan gitu, jangan sampai nanti kita terjerumus dengan sesuatu hal yang diharamkan. Wakila Muhammad bin Hasan, kila pernah ditanyakan Muhammad bin Hasan kepada Syekh Muhammad bin Hasan rahmatullahi alaihi, ala tusannifu kitaban fi zuhdi. Ala tusannifu, apakah engkau tidak menyusun kitaban terhadap suatu kitab fi zuhdi dalam pembahasan zuhud? Qala, maka menjawablah Syekh Muhammad bin Hasan, qad sanaftu kitaban fil buyu'i. Qad sanaftu, nyatanya aku telah menyusun kitaban terhadap satu kitab fil buyu'i dalam perihal bermuamalah, ya, berbisnis, kan gitu kan. Loh, kok yang ditanya adalah tentang zuhud, tapi kok malah dijawab dengan aku mengarang satu kitab tentang jual beli, gitu kan, tentang bermuamalah. Nah, yakni yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Hasan ini adalah az-zahidu man yahtarizu ani syubhat wa makruhat fit tijarah. Jadi menurut Syekh Muhammad bin Hasan, yang namanya zahid, orang yang berzuhud, orang yang memiliki dalam hatinya kehati-hatian, gitu kan. Man, yaitu orang yahtaziru, yang selalu menjaga diri ani syubhati, dari perkara-perkara syubhat. Sudah tahu ya, syubhat itu berarti perkara sepertinya ini boleh, gitu kan. Nah, itu dijaga, tidak sekedar kayaknya boleh deh ini, atau ini boleh kok. Nah, hal yang boleh itu bagi orang yang zuhud itu sudah ditinggalkan. Wa makruhati, apalagi yang sifatnya makruh, yang boleh aja, ibarat kata boleh tanpa ada, ya boleh-boleh aja lah, gitu kan, ibarat kata hal yang sederhana diboleh-boleh aja, gitu kan, itu ditinggalkan. Terus yang makruhat juga ditinggalkan, fit tijarah dalam hal berbisnis atau dalam hal muamalah. Nah, itulah yang disebut dengan zuhud menurut Muhammad bin Hasan. Apalagi ya, meninggalkan yang haram, yang boleh-boleh saja, gitu kan, itu sudah ditinggalkan. Yang sifatnya makruh pun ditinggalkan. Ya, di sini berarti syubhat, makruhat itu berpatokan kepada definisi menurut ilmu fikih. Ya, berarti syubhat adalah segala sesuatu perbuatan yang bila dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan pun tidak berdosa, gitu kan. Kalau makruhat berarti segala perbuatan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, jika dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Itu adalah makruhat. Jadi berpatokan kepada ilmu fikih, karena memang ini berhubungan dengan ilmu fikih tijarah. Wa kadzalika fi sa'ir muamalat wal hirofi. Wa kadzalika, dan begitu juga wajib mempelajari ilmu fi sa'ir muamalati, dalam hal dalam semua hal muamalah, dalam hal dalam hal yang muamalah, dalam hal akad apapun itu, ya. Wal hirofi, dan mengenai pekerjaan. Nah, di sini mungkin bisa di satu perusahaan, gitu kan, harus ada akad yang jelas, gitu kan, antara karyawan dengan perusahaan, gitu kan. Nah, itu harus ada akad yang jelas, gitu. Nah, maka kan ketika ada hal apapun akan dikembalikan lagi kepada akad di awal, gitu. Nah, wahirofi adalah semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan apapun itu. Dari hal pekerjaan sederhana apa ya? Pekerjaan sebenarnya tidak ada yang sederhana ya, kan gitu. Misal nih, untuk mohon maaf nih, sebagai pemulung, kan gitu kan, ada batasannya pemulung juga, kan gitu. Misal di satu komplek bertuliskan dilarang masuk pemulung, pengamen, dan lain-lain. Maka ketika si pemulung tersebut memasuki wilayah itu, yang mana sudah ada larangan, maka akan menjadi tidak halal apa yang dipungut, walaupun itu sampah.
karena sudah ada peringatan gitu. Namun jika tidak ada peringatan gitu kan, meskipun masih di atas meja kali kan gitu kan, misalnya ada botol kosong kan gitu, itu udah pasti sampah. Namun tidak peringatan ya boleh-boleh aja untuk diambil. Jika memang tidak peringatan. Nah, hal-hal seperti itu harus dipelajari. Jangan sampai begini, sudah mah menjadi pemulung gitu kan, ternyata tidak halal pula. Mungkin kan gitu, mungkin dalam suatu kondisi sudah dalam kondisi sesuatu dan tertimpa juga sesuatu kan gitu kan. Jadi ruginya ya rugi kan gitu. Bukan berarti saya menafikan misalnya seorang direktur gitu kan yang sedang viral gitu kan, yang dana bansos gitu kan. Bukan berarti ya itu sama juga jatuhnya, ya haram juga yang apa yang dia ambil gitu kan, apa yang dia korupsi. Ya, bukan hanya sekedar tadi si pemulung. Intinya dari segi hal yang ibarat kata profesi terendah, ibarat kata gitu kan, dalam hal bermuamalah sampai yang mungkin menjadi sebuah mimpi setiap orang kan gitu, itu harus memiliki ilmu. Terus wakul man isyaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil haram fihi. Wakul man, dan bahwasanya setiap orang isyaghala yang tersibukkan kan gitu kan, bisya'in dengan sesuatu, minha dari semua itu tuh mulai dari sholat, saum, zakat, dan hal yang tadi sudah disebutkan, yuftarudu maka difardukan alaihi atas muslim apa ilmu taharruzi, ilmu cara penjagaan, ya, harus menjaga diri, cara penjagaan diri anil ihrami dari hal yang haram fihi dalam syai' gitu kan, dalam pekerjaan itu. Maka setiap profesi apapun, setiap kegiatan apapun gitu kan, ketika kita sedang mengerjakan sesuatu itu, maka pertama yang diwajibkan adalah mempelajari ilmu tentang hal tersebut. Kalau sholat berarti ilmu tentang sholat. Terus kedua, wajib pula mempelajari ilmu yang bisa menjaga diri supaya tidak terjerumus kepada yang haram dalam melakukan hal tersebut. Jadi selalu ada dua hal ketika kita sedang mengerjakan sesuatu. Gitu. Wa kadzalika, dan begitu pula yuftarodu difardukan alih atas si muslim apa ilmu ahwalil qalbi, ilmu tentang ahwal hati, tentang apa ya, tentang perhatian lah, apa yang berhubungan dengan hati gitu kan. Ini tawakuli, semisal sifat tawakul, ya, jadi tawakul itu yang populer ada tawakal, harusnya tawakul kalian bukan tawakal, karena tawakal itu fi'il dan populer itu adalah tawakul. Misal seperti syukur, sobar, kan itu yang diambil adalah masdarnya. Maka di sini pun tawakul harusnya, tawakul kalian. Sebelumnya kepada operator saya mohon izin sebentar gitu kan, dikarenakan ada tamu yang nunggu, tadi udah janji untuk hadir. Mohon izin sebentar ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tadi ada tamu sebentar. Bisa dilanjut ya? Suara saya tetap terdengar jelas? Boleh ada yang menjawab? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Ahmad. Ya, kita lanjut ya, dan mohon maaf tadi. Sampai mana ya tadi ya? Wa qul ma ishtaghala bi syai'in minha yuftaru alaihi al-mutaharrizu anil harami fihi. Wa kadzalika, dan begitu juga yuftaru dipardukan ahli atas muslim apa ilmu ahwal qalbi, ilmu yang berhubungan dengan pergerakan hati. Minat tawakul, yaitu diantaranya adalah tawakul. Ya, tawakul itu berarti menyerahkan segala hasil itu kepada Allah, gitu kan. Semisal kita punya rencana, gitu kan, apapun itu rencana kita maksimalkan dalam usaha, adapun nanti hasilnya ya kita serahkan kepada Allah. Nah, itu namanya tawakul. Ya. Wal inabati, dan inabah itu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Ya. Ada juga yang bermakna arujung, berarti bermakna tobat, gitu kan. Kalau makna tobat populer kan, tobat itu berarti dalam satu kondisi yang mana seseorang bermaksiat dan dia ingin kembali lagi, ingin membersihkan diri, maka dia bertobat, balik lagi kepada Allah. Kalau inabah ini adalah maknanya lebih umum dari itu. Pokoknya hal sesuatu itu kembali lagi kepada Allah, kembali lagi kepada Allah. Ada hal yang tadi ada yang bertanya kan gitu, wali santri. Ketika saya ditanya misal, gimana kabarnya Abu kan gitu. Alhamdulillah saya sedang disehatkan. Mohon maaf Abu, kok jawabannya disehatkan gitu. Maka saya menjawabnya, ya saya memang disehatkan oleh Allah. Nah itu segala sesuatu itu dikembalikan lagi kepada Allah. Nah itu inabah kan gitu. Ataupun saya lagi sakit kan gitu. Ya saya lagi disakitkan. Bukan disakiti ya. Disakiti lain lagi maknanya nanti ya. Saya memang dalam kondisi lagi sakit. Nah itu boleh kan. Saya jawabnya, saya lagi disehatkan. Karena saya pun tidak berharap untuk selalu sehat gitu kan. Khawatirnya kan sudah ada contoh ya gitu kan. Siapa yang tidak pernah sakit kan gitu kan. Khawatirnya gitu kan. Nah, berarti nanti di satu harap bukan berarti saya berharap untuk sakit, tidak juga. Ya intinya apapun yang saya alami dalam kondisi saya sehat ataupun dalam kondisi sakit, saya kembalikan itu kepada Allah. Dan saya tetap itu yang terbaik bagi saya. Begitu. Itu adalah inabah, berarti mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, gitu kan? Wal khosyati, dan sifat khosyah, merasa ada sifat takut, gitu kan? Takut di sini adalah takut terhadap siksanya Allah, terhadap bencinya Allah, gitu kan? Nah, kan kalau takut terhadap harimau misal gitu, berarti kita menjauhi harimau tersebut. Namun jika kita ada sifat khosyah terhadap Allah, maka kita malah mendekatinya. Nah, gitu kan? Nah, berarti sifat khosyah ini adalah timbulnya rasa takut dalam hati kita, gitu kan? Takut terhadap siksa Allah kan, takut terhadap neraka Allah kan gitu. Nah, itu ada sifat khosyah. Itu harus dipelajari. Waridho, dan sifat ridho, ya. Ini pun perlu dipelajari tentang hal ilmu tentang hati ini. Gimana sih kita harus ridho atas segala sesuatu pun kan gitu. Mungkin dalam satu hari ini kan gitu. Kita diuji ketawakalan kita, gitu kan. Kita diuji dengan keinabahan kita diuji dengan kekhosyahan kita, diuji dengan keridhoan kita kan gitu. Maka semua hal ihwal hati harus dipelajari kan gitu. Jadi supaya fa innahu waqi'un fi jami' ahwali. Kenapa semua itu harus dipelajari? Fa innahu, maka karena sesungguhnya semua itu ya, waqi'un itu terjadi fi jami' ahwali, di setiap ahwal, di setiap gerak-gerik kita gitu. Di setiap mungkin pergerakan detik lah ya, yang paling gampang lah. Di setiap pergerakan detik kita itu, pergerakan hati kita itu akan selalu diuji ketawakalan kita kan, karena kita punya rencana jangka pendek, jangka panjang kan gitu, atau mungkin besok pun ada rencana mungkin mau mau ngadain upacara kan gitu,
bagaimana ya udah tawakal aja, terserah nanti gitu kan. Tapi siapkan dulu dari sekarang gitu. Wal inabah dan lain. Nah itu adalah akan terjadi di setiap ahwal. Ahwal itu pergerakan hati kita. Kalau kemarin berarti yang sebelumnya ahwal tentang jawari, tentang badan kita itu berhubungan dengan ilmu fikih. Nah kalau ini berarti tentang ahwal qalbi, ini berarti berhubungan dengan usuluddin yang kemarin telah dijelaskan, berarti yang berhubungan dengan ilmu tauhid. Nah berarti intinya wajib untuk mempelajari ilmu tauhid. Nah, wajibnya yang mana? Ada batasannya. Jadi antaranya adalah sifat tawakal, inabah, khosyah, ridho, dan lain-lainnya. Gitu ya. Wa syarbu ilmi la yakhfa ala ahadin id huwa mukhtasu bil insaniyah. Wa syarbu ilmi, dan bahwasanya kemuliaan ilmu la yakhfa itu, oh ya, bagi yang ada kitabnya, khawatir ada yang kelewat dari segi makna atau ada yang mau logat, boleh untuk bertanya logatnya apa kan gitu kan. Boleh untuk ditanyakan nanti. Wa syarful ilmi, dan bahwasanya kemuliaan ilmu la yakhfa itu sudah tidak apa ya, tidak asing lagi lah ya gitu kan. Ala ahadin, atas seseorang itu huwa dikarenakan bahwasanya itu ilmu al-mukhtasu itu adalah sifat yang khusus bil insaniyah ke seseorang yang memiliki atau ke sesuatu yang memiliki sifat insaniyah, sifat kemanusiaan ya. Sifat kemanusiaan. Nah, jadi di antara kemuliaan ilmu itu adalah ilmu itu hanya dikhususkan kepada insania. Insania di sini adalah makhluk Allah gitu kan, yang memiliki sifat kemanusiaan gitu kan. Jadi belum tentu kan, misalnya saya bentukannya manusia kan gitu. Ya belum tentu juga kalau ditelusuri bahwa saya memang dari segi dalamannya gitu kan, dari segi softwarenya bahwa saya itu adalah manusia gitu kan, bisa jadi kan gitu. Jadi insania di sini adalah dari sebuah karakter manusia. Mungkin ada sebuah istilah memanusiakan manusia. Nah, berarti ada pula kan manusia yang tidak dimanusiakan. Kalau ada istilah memanusiakan manusia, berarti ada satu kondisi tidak memanusiakan manusia gitu. Nah, berarti ini adalah di ilmu itu adalah berarti satu ilmu. Jika seseorang memiliki ilmu berarti dia sudah memanusiakan dirinya gitu ya, gitu. Kenapa ilmu ini menjadi satu kekhususan, sifat kekhususan untuk insania? Li'anna jami'a fisoli siwal ilmi yashtaraku fiha. Li'anna jami'a fisoli, dikarenakan sesungguhnya segala sesuatu ya, siwa ini yang selain ilmu yashtaraku itu berbarengan, beristirak, bermusyarakah ya, ya berbarengan atau apa namanya, bermusyarakah itu ya ada di yang lain juga gitu kan. Fiha yashtaraku bermusyarakah fiha dalam apa, hisol ya, jamil hisol. Siapa insanu manusia, wasa ida hayawanat, dan semua tentang hayawanat. Hayawan itu, ini hayawanat di sini bukan hanya saja hewan, tapi maknanya lebih umum ya. Jadi yang kalau nanti ilmu, kalau pernah belajar gitu ilmu mantik, yang namanya hayawan adalah maknanya akan sama dengan makhluk. Nah, gitu. Saya mohon maaf juga nih harus menerima telepon karena udah beberapa kali nih telepon terus nih. Mohon maaf nih.
Ya, mohon maaf nih, aduh banyak iklan, ya nggak apa-apa banyak iklan. Sampai mana tadi ya? Yashrab apa tadi? Li'anna jamil khisal siwa ilmi yashrabu fiha al-insanu wa sairul hayawanat. Nah, bahwa setiap sifat gitu kan, siwa ilmi selain ilmu, yashrabu itu berbarengan dalam artian selain manusia pun akan memilikinya gitu. Ya, fiha dalam hal jamil khisal ini. Al-insan wa sairul hayawan. Jadi ada sifat kesamaan antara insan wa sairul hayawan selain ilmu. Contoh kasyaja'ati. Contoh seperti sifat syaja'ah. Syaja'ah itu sifat apa tuh? Syaja'ah itu sifat aduh maaf nih saya ngeblank nih. Pemberani. Oh, pemberani. Alhamdulillah tuh ya. Terima kasih nih Ibu telah mengingatkan saya. Sifat pemberani ya. Manusia memiliki sifat pemberani, iya. Nah, syaja'ah ini yang terkenal adalah misalnya raja hutan, singa kan gitu. Itu pun memiliki sifat syaja'ah. Nah, sifat syaja'ah ini berarti bermusyarakah atau berbarengan antara manusia dengan hewan gitu kan, atau mungkin ada hal yang lain kan gitu yang memiliki sifat syaja'ah gitu kan, malaikat kali gitu kan. Nah, itu berarti ada kesamaan dalam hal sifat syaja'ah. Terus ada juga sifat jar'ati. Entar saya gimana nih ya. Jar'ati itu sifat gagah. Nah, kan gitu. Jadi sifat maksudnya kan meskipun krempeng kan gitu kan, tapi dia pemberani. Wajar itu berarti gagah, pesonanya menawan kan gitu kan. Misal sifat kuda gitu kan, dia jaroah kan gitu, tegap, tinggi, terus bertenaga dan lain. Nah, itu berarti sifat kegagahan. Nah, sifat kegagahan ini manusia memiliki, selain manusia pun memiliki. Wal kuwati, dan sifat kuat ya. Misal antara huluk dengan gajah kali ya. Jika memang ada itu huluk ya, mungkin ada manusia yang paling kuat gitu kan. Nah, hewan pun ada yang paling kuat, pohon pun ada yang paling kuat gitu ya. Wal judi, dan sifat jud ya. Ini sifat dermawan ya kan. Hewan lain pun bisa berbagi gitu kan dengan kelompoknya kan gitu. Nah, manusia pun bisa berbagi. Berarti kalau manusia tidak memiliki sifat berbagi kan gitu, kedermawanan untuk berbagi kan gitu, berarti ya kalah gitu kan. Berarti turun tuh sifat kemanusiaannya kan gitu kan. Gitu. Terus wasyafaqati, dan sifat berkasih sayang ya, berarti empati lah ya bahasanya. Ada sifat empati kan gitu. Jadi ketika melihat sesuatu gitu kan, misal orang lain bahagia ya kita pun ikut bahagia kan gitu. Ketika orang lain bersedih kita pun mengikuti kan gitu kan, atas merasakan kesedihannya kan, bukan ikut sedih juga kan, itu merasakan atas kesedihannya. Nah, berarti ada sifat empati. Nah, berarti jika seorang manusia tidak memiliki sifat empati, maka turunlah derajat insaniahnya, turunlah derajat kemanusiaannya, gitu. Ya, karena itu kan menjadi standar manusia, yang mana standar manusia dengan menggunakan yang ada di makhluk yang lain juga, gitu. Jika itu menjadi sifat manusia, gitu. Nah, maka seorang manusia bisa lebih mulia daripada malaikat, bisa lebih hina daripada binatang ternakan gitu. Nah, berarti kalau seperti tadi, jika saja kambing bisa ada sifat berbagi dengan sesamanya, kan gitu. Ketika manusia hilang sifat empatinya, berarti ya lebih mulia kambing di saat itu kan gitu kan. Dan selain sifat yang tadi siwar ini, selain ilmu. Ya, semua ilmu hanya dimiliki oleh manusia. Adapun misal monyet, topeng monyet kan gitu, bisa dilatih dan lain, itu tidak dikatakan ilmu. Ya. Tidak dikatakan ilmu. Atau hewan yang lain lah, lumba-lumba ya, yang biasa bisa dilatih kan gitu dan lain. Meskipun dia nurut gitu kan, kucing kan itu, terus anjing dan lain, sudah dilatih dan lain, itu tidak dikatakan ilmu.
kan gitu. Itu tidak dikatakan ilmu, ya. Hanya saja ya perilaku yang dibiasakan gitu kan oleh si pemiliknya kan gitu kan, itu kan dilatih. Itu tidak dikatakan ilmu, kan ilmu nanti harus berbarengan juga dengan apa gitu kan. Terus kemuliaan ilmu, wabihi azharallahu taala fadla Adam alaihissalam. Wabihi dengan sifat ilmu, azharo telah mendohirkan, telah menjelaskan siapa Allah taala, hal yang Allah, fadla Adam, atas keunggulan Nabi Adam alaihissalam, alal malaikati, atas malaikat, ya. Dengan cara apa? Wa amaro, dan memerintah Allah hum, kepada malaikat, bisujudi, untuk bersujud lahu, kepada Nabi Adam. Nah, dengan ilmu tersebut kan Allah telah memberi ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam. Nah, setelah Nabi Adam menguasai ilmu tersebut dengan cara seorang gitu kan, maka harus diuji di hadapan para malaikat. Setelah itu sudah teruji keilmuannya, maka Allah memerintahkan untuk sujud seluruh alam, termasuk para malaikat. Nah, di sini tadi saya mengatakan manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Nah, kejadiannya adalah seperti ini, seperti kisahnya Nabi Adam, yang mana malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam atas keilmuannya, begitu. Ya. Jadi bukan atas dia bahwa kan ada yang tidak sujud kan gitu, dengan merasa ya saya dibuat dari gitu kan api misal gitu kan, terus nggak mau sujud karena dia dibuat dari tanah. Bukan hal tanah dengan apinya gitu, tapi dengan ilmu itu gitu, ya. Berarti ada satu sifat yang memang tidak diberikan kepada waktu itu siapa, jin ifrit, ya. Nah, akhirnya kami dinamakan jin ifrit. Jadi itu tidak ada satu keilmuan yang sebuah keistimewaan ilmu yang diberikan kepada jin ifrit tersebut di waktu itu. Meskipun pada kenyataannya konon katanya mereka lebih pintar, lebih lain, tapi untuk akhirnya kan gitu, karena ada satu sifat nanti juga dibahas, sehingga tertutuplah ilmu tersebut. Wa inama syarfu ilmi bikaunihi wasilatan ila biri wa taqwa. Wa inama syarfu ilmi, dan pastinya kemuliaan ilmu bikaunihi itu dikarenakan terbuktinya ilmu, wasilatan itu menjadi wasilah. Wasilah itu menjadi cukang lantaran, menjadi jembatan, ya. Ilal biri, menuju ilal biri itu kebahagiaan, wa taqwa, dan ketakwaan. Nah, jadi manusia, Allah menilai kepada manusia itu berdasarkan takwa. Nah, terus manusia ingin mencapai derajat takwa itu harus ada ilmunya gitu. Enggak ujug-ujug gitu kan seorang bertakwa gitu kan tanpa didasari dengan keilmuan itu, enggak gitu. Gitu kan? Nah, jadi untuk mencapai derajat takwa itu harus didasari dengan ilmu. Nah, ilmu ini juga karena dasar hal inilah ilmu menjadi satu kemuliaan untuk manusia, gitu kan? Alladzi yastaqu biha al-mar'u, alladzi takwa itu, alladzi yaitu maksud yang disebut dengan takwa, alladzi yaitu yastaqu yang menerima berhak biha atas semua itu, atas ilmu tersebut. Apa al-mar'u, siapa al-mar'u, seseorang, ya. Alladzi yaitu takwaan, yastahaku yang menerima, yang merasa berhak biha atas atas wasilah ila takwa. Siapa al-mar'u, seseorang, al-karomata, sebuah karomat, ya. Indallahi, menurut Allah. Jadi dengan adanya ilmu, yang mana ilmu ini menghantarkan seseorang kepada derajat ketakwaan, setelah ada sifat takwa dari seseorang, maka seseorang tersebut berhaklah untuk memiliki sebuah karomah, ya. Jadi karomah di sini bukan berarti yang umumnya biasa yang memiliki karomah itu para wali kan gitu kan. Misal hikayatnya Wali Songo tuh bisa merubah tanah menjadi emas kan gitu kan, di antaranya itu disebutlah karomah kan gitu.
Nah, sebenarnya karomah itu bukan karena derajat kewaliannya, tapi derajat keilmuannya yang dimiliki oleh wali tersebut. Gitu. Jadi siapapun kan gitu kan, itu akan menjadi akan berhak untuk mendapatkan karomah ketika seseorang tersebut mencapai derajat ketakwaan. Ya, takwanya kan ada derajat-derajatnya tuh, dan sampai mana nih ketakwaan kita gitu kan. Itu pun indallahi menurut Allah. Jadi yang menilai ketakwaan itu bukan diri kita, wih gue gitu kan udah tingkat, udah level 4 gitu kan misal, bukan kita. Tapi menurut Allah, ya kita inabah berarti. Ya semua usaha kita dalam mencari ilmu kan gitu kan, yang mana berniat semoga menghantarkan kepada adat ketakwaan, yaitu untuk levelnya ya diserahkan kepada Allah. Dan belum tentu misal saya sekarang sebagai pembicara kan gitu, derajat ketakwaannya itu lebih tinggi kan gitu, belum tentu kan gitu. Bisa saja yang hari ini kan gitu kan, tadi saya nge-share terus mau nih belajar nih, bisa jadi dia tingkat ketakwaannya itu walaupun baru pertama kali belajar itu bisa jadi lebih tinggi kan gitu. Menurut Allah, karena Allah yang menilai gitu. Jadi bukan berarti wah seorang guru takwanya akan lebih tinggi ketimbang muridnya, tidak menjadi jaminan begitu, tidak menjadi jaminan seperti itu. Walaupun secara hukum adat ya seharusnya sih begitu kan gitu kan, seharusnya begitu, tapi tidak menjadi sebuah hukum gitu kan, bahwa seorang yang berilmu itu takwanya akan lebih tinggi, tidak begitu, karena Allah yang menilai. Wasa'adah wal abadiyah, dan akan berhak untuk wasa'adat kalau wasa'adah tuh, dan berhak untuk mendapatkan sa'adah. Sa'adah itu pertolongan, ya. Betulkah sa'adah itu pertolongan? Mungkin boleh ada yang mau berkomentar jika saya salah. Ketenangan jiwa. Oh, ketenangan jiwa, ya. Ya, sa'adah, dan juga terima kasih Ibu siapa nih? Saya cek dulu. Jadi bisa penasaran nih. Nurjana. Dengan Ustadzah Nurjana. Terima kasih Ustadzah Nurjana nih ya. Ini panutan ya bagi saya nih, Ibu Nurjana sudah sepuh tapi semangat belajarnya saya sangat jauh gitu kan. Nah, itu menunjukkan tingkat ketakwaan kan gitu kan. Dengan usia berapa ya Ustadzah Nurjana nih? Ada 60? 67. Oh, 66 kan gitu. Dengan usia 66 masih semangat belajar ke sana kemari kan gitu kan. Masya Allah. Saya belum tentu tuh di usia 66 masih mau belajar. Ya, itu adalah menunjukkan derajat ketakwaan. Saya sebagai pemateri sekarang pun sudah merasa dibandingkan dengan Ibu Nurjana, wow gitu kan, jauh kan gitu kan. Nah, itu adalah derajat ketakwaan ya. Mohon doanya saya juga semoga saya pun diberi terus keinginan untuk belajar ya. Saya menjadi panutan Ibu Ustadzah Nurjana ya. Nah, jadi ketika seseorang sudah mencapai sebuah derajat ketakwaan, maka dia akan berhak untuk mendapatkan sa'adah, ketenangan jiwa. Mau dalam kondisi apapun, misal mau dalam kondisi miskin atau dimiskinkan, kaya atau dikayakan, tergantung istilah ya. Sehat lagi disehatkan, sakit lagi disakitkan, kan gitu kan. Iya, tetap dalam kondisi sa'adah gitu kan. Ya contoh lah kan gitu kan, dalam hal yang dia kaya raya seperti Nabi siapa ya? Nabi yang paling kaya? Halo, boleh dijawab? Sulaiman. Nabi Sulaiman, kan Raja Sulaiman itu terkenal dengan ikon kekayaannya. Apakah pasti kan sebagai seorang nabi dengan segala kekayaannya dia memiliki sifat sa'adah karena sudah mencapai ketakwaan pastinya. Pasti memiliki sifat sa'adah. Ya, tidak akan merasa takut kehilangan, takut gimana-gimana kan gitu kan. Tetap akan ada dalam posisi sa'adah. Atau yang diuji dengan kemiskinan, bahkan diuji dengan rasa sakit, kan gitu kan, tetap ya seperti siapa yang diuji dengan sakit, Nabi yang diuji dengan sakit, boleh dijawab kembali? Nabi Ayub ya, konon sampai dalam satu riwayat mengatakan
belatungnya gitu kan, konon katanya kalau sholat diangkat gitu kan, kalau udah sholat ditempelin lagi kan gitu. Saking menikmatinya ada sifat saadah gitu kan, gitu ya dalam sakit tersebut. Sakit tersebut. Jadi mau sakit mau sehat tetap dalam kondisi takwa, artinya tetap dalam posisi memiliki karomah, memiliki sifat saadah. Nah, gitu. Wow, dan abadiyah. Abadiyah apa tuh, Ibu Nurjana? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Ada sifat keabadian, gitu kan? Keabadian di sini bisa jadi sifat yang tadi yang telah disebutkan itu selalu melekat dalam dirinya, kan, dalam diri seseorang tersebut. Atau, abadi di sini adalah kan tadi saya mengatakan tadi Nabi Sulaiman, Nabi siapa tadi? Nabi Ayub kan gitu. Itu kan sampai sekarang menjadi ikon, menjadi contoh kan gitu kan. Padahal itu entah zaman mana gitu, entah beribu-ribu tahun dari sekarang kan gitu kan. Nah, itu kan ada sifat keabadian. Karomahnya abadi selalu dibicarakan, terus selalu menjadi contoh. Terus sifat seadahnya itu selalu menjadi contoh ya. Jadi itu sifat keabadian seseorang gitu kan. Ya, selain kita memang untuk secara syariat kita harus mencontoh kepada Nabi Muhammad. Namun tadi saya menggambarkan sebuah ikon seseorang ya, gitu akan menjadi keabadian begitu. Kama qila li Muhammadin Hasan rahmatullahi alaihi syi'ran. Kama qila seperti hal yang pernah ditanyakan li Muhammad bin Hasan kepada Syekh Muhammad bin Hasan rahmatullahi alaihi. Semoga rahmat Allah tercurah atas Muhammad, Syekh Muhammad dan juga kepada Syekh Hasan. Syi'ran sebuah syi'ran. Mana syi'rannya? Kok nggak lanjut? Gimana cara melanjutkannya? Amat bila Muhammad Hasan rahmatullahi alaihi syi'ran. Saya belum ahli dalam bersyair gitu kan. Nah, saya ada video untuk syairan tersebut. Kita dengarkan terlebih dahulu untuk Fa'inna ilma zainun li ahlihi wa fadun wa unwanun li kulli ma'amidi. Tapi dan kulla yaumin ziyadatan Nah, itu tadi untuk seirannya ya. Boleh nanti dicari.
Nah, ta'alum fa inna ilma zainun li ahlihi. Ta'alum, mencari ilmulah kamu. Fa inna ilma, maka bukan maka ya, ini yang menjadi erat, menjadi sebab. Fa inna ilmi, dikarenakan sesungguhnya ilmu, zainun itu menjadi perhiasan li ahlihi, bagi pemiliknya. Wa fadlun, dan menjadi keutamaan, keunggulan, gitu kan. Wa unwanun, dan menjadi ciri li kulil mahamidi, untuk setiap orang yang memiliki kemuliaan, yang gitu. Nah, jadi sidang ini untuk menjelaskan atau mengkondisikan bahwa ya belajarlah kalian. Kenapa harus belajar? Karena ilmu itu menjadi zainun li ahli, menjadi perhiasan bagi pemiliknya, menjadi keutamaan, dan menjadi ciri khas, gitu kan, untuk seorang yang memiliki kemuliaan. Wakun mustafidan, wakun, dan harus menjadi engkau harus jadi mustafidan, itu yang selalu berfaedah. Berfaedah berarti bermanfaat lah ya. Mustafidan, selalu berfaedah. Ula yaumin, di setiap hari, gitu kan. Ziyadatan, dengan terus bertambah mustafidannya. Nah, di sini wakun, jadilah kita ini mustafidan, itu selalu berfaedah, selalu bermanfaat. Ula yaumin, di setiap hari. Ziyadatan, bertambah. Hari ini kita bermanfaat untuk siapa aja, kan, gitu kan. Telah memberi kemanfaatan kepada siapa aja. Nah, besok itu pun harus punya punya keinginan untuk menambah, gitu kan, kefaidahan keberadaannya kita, kan, gitu. Adanya kita berfaedah nggak sih, gitu kan? Selalu bertanya-tanya kepada diri kita sendiri, gitu. Dimanapun, kapanpun kita berada, ya. Minal ilmi, dari ilmu. Nah, jadi diharapkan setiap hari itu ada aja ilmu yang dipelajari. Jadi mengambil faedah dari setiap ilmu. Wasbah fi buhuril fawaidi. Wasbah, dan Nemu bertasbih. apa? Bertasbih, boleh ya. Harus boleh dibantu apa tadi? Menyebut-nyebut bertasbih. Oh, menyebut-nyebut bertasbih ya, menyebut-nyebut fi buhuril fawaidi, dalam setiap faidah, yang gitu. Maksudnya kita selalu apa yang terucap, gitu kan, dalam lisan kita itu selalu dalam kategorinya berfaedah. Jadi nggak ngawur, gitu kan. Nah, gitu ya. Gitu. Terus tafaqquh, dan harus menjadi ilmu tafaqquh, dan mesti belajar ilmu fikih, gitu ya, dipanjangin aja. Fa inal fiqha, karena sesungguhnya fikih afdalul qaidin, itu yang paling utama dalam hal menjadi penuntun, ilal biri, menuju biri, wa taqwa, dan ketakwaan, wa adal qasidi, dan yang paling adil dalam hal qasid itu keinginan lah ya. Qasid itu dalam hal melaksanakan apa yang diinginkan, itu lebih adil. Misal seseorang wajib melaksanakan sholat, ya. Salah di antara rukun sholat adalah berdiri. Nah, itu rukun sholat untuk berdiri. Namun ketika kita belajar ilmu fikih, ada satu kondisi yang memang kita diperbolehkan untuk tidak berdiri. Apakah sambil duduk, apakah sambil berbaring, bahkan dengan kedipan mata. Sholatnya dengan kedipan mata, gitu kan? Nah, itu satu kondisi yang menjadi sebuah keadilan ketika seseorang belajar ilmu fikih. Bukan berarti ketika seorang, misalnya ada seorang yang belajar ilmu fikihnya belum selesai, rukun sholat dia harus berdiri, maka maksain, gitu kan, sampai dia merasa kesakitan, tertatih-tatih, gitu kan,
untuk berdiri. Nah, itu berarti dia tidak adil terhadap dirinya kan gitu. Nah, maka belajarlah ilmu fikih, karena ilmu fikih itu adalah seutama-utama menjadi penuntun ya, ilal birri wa taqwa, menuju birri wa taqwa, dan menjadi yang paling adil dalam hal pelaksanaan sehari apa yang kita inginkan. Wa ilmu hadi ila sunnah huda. Huwa, dan bahwasanya ilmu fikih, nah, ya, mana huwa misalnya huwa, bahwasanya fikih ilmu adalah sebuah ilmu hadi yang menjadi hadi itu menjadi hidayah, menjadi petunjuk ya. Ila sunnah huda, menuju jalan-jalan petunjuk. Seseorang tahu, kan suka ada nih, kenapa kamu belum melaksanakan sholat atau belum berhijab? Nunggu hidayah. Kok nunggu hidayah ya? Nah, kalau memang dia sedang menunggu hidayah, maka dia wajib untuk belajar ilmu fikih. Karena ilmu fikih adalah ilmu hadi ila sunnah huda. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang akan menuntun terhadap jalan-jalan mendapatkan hidayah, gitu. Jadi bukan berarti kayak nunggu bis gitu kan, nunggu aja kan gitu. Enggak gitu. Nunggu di sini berarti harus ada usaha. Di antara usahanya apa? Belajar ilmu fikih gitu. Jadi keutamaan ilmu fikih adalah ilmu hadi ila sunnah huda, yaitu satu ilmu yang akan menunjukkan kepada jalan-jalan hidayah. Misalnya dalam hati, dalam hati kan hidayah ke hati ya. Bisa tiba-tiba dalam hati kita tuh terbersih sesuatu. Apakah ini hidayah? Apakah ini godaan gitu kan, bersihkan dari setan gitu. Nah, itu bisa membedakan seseorang mana yang menjadi hidayah ya, mana yang menjadi ujian gitu kan, dari setan. Itu bisa membedakan ketika seseorang mempelajari ilmu fikih. Wa hisnu yanju min jami' syadaidi. Terus ilmu fikih itu harusnya itu adalah sebagai penjagaan mana nih, janju yang menyelamatkan min jami' syadaidi dari setiap balai. Nah, jadi di antara keistimewaan ilmu fikih adalah ilmu fikih bisa menjaga kita dari setiap balai yang akan menimpa. Misal nih, kan banyaklah ulama-ulama hikayatnya beliau bisa menerka nanti akan terjadi ini kan gitu. Atau sekarang nih lagi viral, terbukti bahwa ucapan seorang ulama ini bla 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 kan gitu. Itu bukan berarti dari ilmu nujumnya gitu. Tapi karena ya kefakihan beliau gitu terhadap satu ilmu. Jadi tanda-tanda itu kan bisa dibaca gitu. Nah, tanda-tanda yang Allah berikan itu bisa dibaca. Nah, ketika seseorang sudah bisa membaca ayat-ayat Allah tersebut, nah kan gitu, maka dia akan terhindar dari balai. Ya, seperti Nabi Lut ya, Nabi Lut sama anaknya kan gitu kan, yang mana akan terjadi sesuatu di tempatnya, maka harus meninggalkan segera kan gitu kan. Atau misal Nabi siapa yang Bahtera itu, yang bisa bantu? Nabi siapa yang terkenal dengan Bahteranya? Ya Nabi Nuh. Nabi Nuh. Iya. Ya Nabi Nuh kan, Nabi Lut ya. Ini Nabi Nuh. Nah, itu pun bisa membaca kan, walaupun dihina, walaupun di ini, tetap melaksanakan apa yang menjadi sebuah tujuan, karena sudah tahu tanda-tandanya yang Allah berikan, begitu ya. Fa inna faqihan wahidul mutawari'an, fa inna faqihan dikarenakan sesungguhnya seorang yang faqih, ahli dalam ilmu fikih, wahidun seorang aja, mutawari'an yang memiliki sifat waro, sifat kehati-hatian, bisa menjaga diri dari hal-hal yang syubhat dan makruhat gitu kan. Asyadu ala syaitan, asyadu itu lebih ala syaitan, ditakuti oleh setan min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah, namun dia hanya ibadah saja tanpa didasari dengan kefakihannya. Mau aja, kenapa puasa Daud? Mau aja, gitu kan, tanpa didasari dengan ilmunya, karena bla 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 kan gitu kan, misal begitu. Nah, itu
seorang ilmu fakih, seorang yang fakih itu berarti seorang yang paham tentang ilmu fikih, yang selain ilmu fikih dia juga memiliki sifat warok, menjaga kemurnian keilmuannya dari hal-hal yang syubhat dan makruhat gitu kan. Kembali lagi gitu ya, yang paling sederhana. Asyhadu ala syaitan itu lebih takuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah begitu. Nah, ini diantara syairan yang membahas tentang kemuliaan ilmu dan juga terkhusus ilmu fikih begitu. Ya, ini sebuah syairan. Sudah jam berapakah sekarang? Oh, sudah lewat, masya Allah. Mohon maaf, lewat 5 menit, nah gitu. Apakah operator mengizinkan jika ada yang bertanya gitu? Atau disudahi saja? Kepada operator boleh untuk Ustaz Hilal. Infadlik ya Ustadz. Oh, boleh silakan. Mungkin Ustaz Hilal disudahi aja kali atau gimana? Enggak, apa tuh? Mau Langsung nanya. silakan. Kita tadi karangan siapa dan saya belum tahu. Oh, itu ada Syekh Al-Januji itu kan tadi ada di itunya. Ya. Syekh Al-Januji untuk kitab Ta'lim Muta'alim. Iya. Gitu. Karangan siapa maksud saya tuh? Syekh Al-Januji tadi. Saya di share lagi ya. Tadi ada di sini. Nah, Syekh Azhar Nuji. Ta'lim Muta'alim karangan Syekh Azhar Nuji. Nah, itu untuk pengarangnya. Gitu. Matannya ada ya, Ustaz? Matanya ada. Matanya ada. Yang kita kaji adalah matanya. Nah, kitabnya seperti ini yang saya miliki. Nah, kitabnya kitab kuning saya. Kitab terjemahannya pun ada. Ini kitab terjemahannya lalu ini ya. Nah, ini kitab terjemahannya juga ada. Al-Muta'alim. Kelihatan nggak, Ibu? Terlalu terang ya. Bentar. Nah, ini kita terjemahannya Ta'lim Muta'alim. Penerbitnya Mukjizat. Gitu. Jadi nanti Ibu boleh untuk memiliki kitabnya. Ya. Insya Allah. Gitu. Seperti itu. Ya. Gimana tadi Ustaz Hilal? Mohon maaf, disudahi aja atau Ustaz Hilal? Mungkin disudahi dulu ya, karena sudah jam 5:08. Mohon maaf atas kelebihan waktu yang saya pakai 8 menit, nah, gitu. Bahkan 9 menit tuh. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah ikut gabung ngaji bareng di Zoom bersama Yayasan Ashar Kauni. Jika ada hal ingin bertanya program tentang Ashar Kauni, boleh untuk menghubungi Ustaz Hilal Ahmad, ya. Boleh untuk menghubungi Ustaz Ahmad. Tadi seperti Ustaz Ahmad pengen kerjasama tentang AKS, gitu kan, seperti TPA atau nanti Ustazah Nurjana, gitu kan. Hal apa yang bisa dikerjasamakan boleh untuk dikonsultasikan dengan Ustaz Hilal Ahmad, gitu kira-kira, ya. Jadi saya mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Mohon untuk dimaafkan dan juga diharapkan evaluasinya kan gitu dari Ustaz Ahmad, dari Ibu Nurjana dan dari Yayasan Ustaz Hilal. Mohon untuk ada masukan bagi saya bagaimana tentang kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah Ustaz Amjad. Lanjutkan sampai selesai. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Izin pamit ya Kang Amjad dan yang teman-teman lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah bi khair. Ahmad Ashar Kauni.
Ya, saya pun mohon izin untuk keluar dari ruangan Zoom.